Halo semua, kita dari Sekolah Ekspor mau bahas tentang Ekspor for All. Nama saya Mareta dari Universitas Juanda. Di sini ada Eka. Halo, saya Eka Wulan dari Universitas Juanda, jurusan Teknologi Pangan. Di sini ada Fani. Halo, aku Tipani, aku dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Juanda. Di sini ada Uns. Kalau aku dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Desain Produk Industri. Di sini juga ada Pak Handito selaku Kepala Sekolah Ekspor. Menurut kalian, kenapa sih ekspor itu penting? Tentunya ekspor itu sangat penting untuk negara Indonesia ya, terutama pada bidang ekonomi gitu. Karena kita juga harus memperbanyak produk-produk Indonesia yang kita ekspor untuk memperkenalkan produk-produk lokal gitu, agar produk-produk Indonesia itu tidak kalah di kalangan dunia gitu, di pasar internasional. Menurut saya, ekspor salah satunya dari jurusan saya ya pangan. Ekspor itu sangat-sangat penting bagi Indonesia khususnya ya. Dari inovasi dari Indonesia tuh banyak menurut saya. Inovasi dari orang-orangnya sangat-sangat kreatif. Terus inovasi pangan itu bisa jadi salah satu kita memperkenalkan produk, salah satunya itu pangan ya, ke mancanegara. Jadi kita bisa menambah salah satunya devisa negara, terus produk-produk kita pun bisa dikenal oleh orang-orang kita. Menurut saya ekspor sangat penting ya, seperti kata rekan-rekan saya, memang selain untuk pengenalan produk, bisa untuk menaikkan pendapatan negara, lalu kita lebih dikenal oleh negara luar, karena semakin maju produk kita, semakin bagus produk kita, semakin berkualitas, maka negara lain kan akan semakin tertarik dengan produk dari Indonesia, dan kita semakin terkenal gitu, produk ekspor kita semakin terkenal di luar. Di Sekolah Ekspor ini kan kita bikin produknya. Boleh nggak sih aku nanya kalian produknya apa? Terus susahnya buat nge-ekspor itu tuh produknya kayak gimana? Di sini aku bersama kelompok TSI aku memilih produk kursi anyaman eceng gondok. Nah, untuk kesulitannya itu tentu aja di biaya ya. Kesulitan di biaya-biaya yang ternyata untuk mengurus berkas-berkas itu membutuhkan biaya yang cukup lumayan besar. Nah, terus tentunya juga untuk pengirimannya juga itu mencangkup biaya yang besar juga, di mana untuk kita sebagai mahasiswa yang baru masuk gitu, terjun ke dunia ekspor, itu ya belum menyiapkan uang sebesar itu gitu, dimana kita harus bisa negosiasi dengan buyernya untuk mereka bayar full atau enggak 80% kayak gitu ya, seperti itu sih kendalanya. Kan kita tahu nih kalau misalkan ada usulan dari Pak Gibran ada kredit startup ekspor, kira-kira bisa nggak sih dipakai buat itu kendala yang tadi? Untuk itu saya dan kelompok saya sih belum mencari tahu tentang kredit startup itu sendiri gitu. Mungkin untuk kedepannya bisa kami cari tahu dulu dan bisa melihatlah peluang untuk biaya-biaya startupnya kayak gitu. Tapi itu yang pasti kalau seandainya ada kredit startup yang bisa dipakai untuk ekspor, itu buat Un dan kawan-kawan itu pasti bisa bermanfaat ya. Sangat Pak, sangat ya. bermanfaat. Karena permodalan menjadi hal yang penting gitu ya. Tapi ngomong-ngomong ya, tadi dia produknya apa tadi, eceng gondok? Eceng Iya, gondok. kursi anyaman eceng gondok. Apakah itu terpengaruh oleh masa kecilnya dulu di daerah mana gitu? Kami memilih produk eceng gondok karena sekarang ini di kalangan pasar internasional tuh lagi tren yang namanya sustainable dan produk yang berkelanjutan gitu Pak. Jadi kami memilih produk yang ramah lingkungan itu karena sekarang ini di masyarakat luar itu lagi banyak tren-tren yang memunculkan nilai itu gitu. Jadi kami milih itu. Untuk produk ekspor ini dari kelompok saya itu ini Pak, keripik peye ya, keripik peye rebon atau ikan teri. Nah, kenapa kami memilih itu? Karena Indonesia tuh sebagai negara yang 70% itu ini ya, kepulauan ya. Nah, oleh karena itu kita tuh mau ngembangin khususnya di segi perikanan bisa lebih berkembang lah. Saya pernah ikut praktisi kuliah. Di situ ada di Kepulauan Riau ya. Di situ tuh ada
kayak pelabuhan yang buat ikan-ikan. Nah, itu tuh mereka diekspor dagingnya doang. Nah, salah satunya itu kita pengen ngembangin lagi supaya Indonesia tuh nggak hanya ngekspor dagingnya aja, tapi bisa dari inovasi-inovasinya gitu. Kalau produk ekspor dari kelompok TSS saya itu teh gelatin, Pak. Ya, jadi itu tuh pembuatannya dari campuran ekstrak teh dengan campuran gelatin. Kenapa dipilih produk itu? Karena untuk pembeda gitu, Pak, inovasi, diferensiasi produk. Karena kan kalau teh biasa udah banyak gitu ya, Pak. Jadi mengambil ide itu karena bisa jadi ini menambah nilai jual, Pak, dari produk teh. Maksudnya teh gelatin itu apa ya? Gimana? Tehnya dicemplungin gel atau gimana? Iya, Pak, jadi kan dari kita ngambil ekstrak teh yang diseduh dengan air panas, itu kita ambil airnya, kemudian dicampurkan dengan gelatin gitu, Pak. Oh, kamu masa kecilnya di mana? Saya di Bogor. Di Bogor. Iya. Reta di Riau kecilnya di mana, Reta? Di Bogor juga. Bogor juga ya. Di Bogor kan sebenarnya banyak produk-produk unggulan juga ya yang sebenarnya bisa diekspor. Contohnya Ikan-ikanan, makanan kering juga bisa. saya pernah bertemu satu pelaku usaha UKM. Ya, sekolah ekspor banyak diminta oleh Pemda Bogor untuk bantu UKM-nya ekspor. Ada salah satu UKM sederhana saja bisnisnya dia tiap hari atau paling nggak seminggu beberapa kali menyiapkan produk untuk diekspor. Itu loh, singkong itu loh, singkong cuma dibersih-bersihin aja, udah dimasukin kontainer ya berpendingin, udah diekspor begitu saja. Saya kadang-kadang berpikir, kok begitu aja udah bisa diekspor ya kan gitu. Oh iya, di sono mereka sudah langsung didistribusi ke tempat-tempat yang lain. Karena ya tadi mirip tadi itu yang ikan tadi, ongkos membersihkan itu kalau di luar negeri kan jadi mahal kan. Kalau kita ada produknya dibersihin, kemudian ya dengan teknologi sederhana cuma di freezer aja udah bisa diekspor. Nah, hal-hal begini saya rasa bisa kita pakai, kita optimalkan untuk meningkatkan ekspor kita ya. Kalau menurut Bapak, dari banyaknya produk di Indonesia yang cocok buat diekspor dan kenapa harus diekspor itu kayak gimana? Ya, tadi kan contoh kita tadi sudah ngobrol masing-masing ya. Tadi Eka dari Bogor tadi pengen mendorong pengembangan ekspor teh gelatin kan gitu. Fani tadi contohnya produknya keripik atau ikan, produk-produk ikan gitu, ataupun kerajinan dari ejeng gondok. Sebenarnya semua produk-produk tadi kan potensial untuk kita kembangkan. Dikembangin dulu, diperbaiki dulu kualitasnya supaya masuk di pasar internasional. Kalau perlu kemudian kita masukkan teknologi di sana sehingga penampilannya bagus, bisa tahan lebih lama dan harga jualnya juga lebih kompetitif kan begitu. Dan ini membuat produk-produk itu sebenarnya bisa dipasarkan ke seluruh dunia. Artinya menjadikan export for all itu sebagai sebuah kebiasaan baru buat Indonesia. Itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Kita coba lihat lah produk-produk yang ada di lingkungan kita. Saya selalu nanya, kamu dari mana? Dari mana? Kenapa? Kita bisa mulai dari produk-produk yang ada di sekitar kita. Tentu saja untuk ekspor perlu dilakukan pembenahan. Saya yakin teman-teman yang sudah belajar ekspor di sekolah ekspor nasional maupun Nakore sudah punya frame yang jelas gitu. Oh, saya harus begini. Memang perlu waktu, seringkali perlu dana, seringkali perlu teknologi, seringkali perlu dampingan. Nah, itu yang kita kerjakan bersama-sama. Pemerintah saya yakin akan hadir, pasti bisa hadir dan selama ini juga hadir. Tapi hadirnya harus lebih banyak lagi, apalagi buat eksportir-eksportir muda yang sedang kuliah atau sebentar lagi lulus gitu, atau sudah lulus barusan gitu. Karena semua teman-teman yang sudah belajar ekspor melalui program Kampus Merdeka ini adalah benih-benih unggul yang akan menjadi eksportir-eksportir baru Indonesia masa depan untuk menggerakkan export for all. Kita mulai dari kita, termasuk buat pemerintah, mulai dari pemerintah, kita semuanya bergandengan tangan ingin mendorong ekspor itu untuk semua dan kita bisa optimalkan produk-produk dari mana saja dari seluruh Indonesia untuk dunia. Sekolah ekspor Selalu dari Indonesia untuk dunia.